tidur awal, jadi semua tidur, bangun tidur saya sampai tidur lagi itu semua diatur Diatur. sama itu sepak bola, ada sepak bola, Ya. ada pramuka, ikut Ikut semua. ke rumah nih, ketemu orang tua saya kejam bener, pulang sekolah tidur makan. Jadi guru tuh ngeliat saya tuh males, guru ngeliat saya. Parit Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan Bang Rio Ananta. Ini mau disebut apa nih? Influencer, abdi negara, semua dibabat sama Bang Rio nih. Atlet juga ya, boxing ya. Cuman tidak. Oh, tidak jago nih. Kemarin kita udah podcast tuh sama Bang Budi, dia influencer juga atlet juga kan. Nah, ini kita juga bertemu sama Bang Rio. Terima kasih Bang Rio atas kesempatannya untuk hadir di podcast Parit Baru dan udah berkenan. Istilahnya kita mau kulik-kulik Bang Rio nih gimana perjalanan hidupnya, terus mungkin bisa menginspirasi teman-teman Parit Baru podcast. Yang pertama, biasanya di podcast baru tuh kita nanya pertama itu gimana sih masa kecil Bang Rio, terus sampai ke sekarang yang jadi Rio Ananta sekarang sebagai dikenal dengan influencer dan juga abdi negara. Mungkin ceritain lah sedikit perjalanan, mungkin ada peran orang tua yang sehingga istilahnya yang buat jadi Bang Rio sekarang gitu. Silakan Mas. Oke. Saya perkenalan dulu. Boleh. Nama saya Rio Nanta Aditya Putra. Biasa orang panggil Rio. Bisa juga kadang orang manggil OO. Om Rio. Ada juga manggil Rio Sparko, ada juga. Oh, banyak panggilannya. Apa aja yang penting Rio lah. Apa aja yang manggil Rio? Jangan yang lain. Oke. Untuk cerita saya sih dari kecil. Perjalanan kecil dari kecil sampai saya jadi Rio yang tadi kan. Saya tuh dari masa kecil ini aja ya ceritanya. Saya tuh memang dari kecil tuh hidupnya memang dari keras, orang dari kehidupan orang tua yang keras. Emang dari orang tua keras. Jadi saya terbiasa hidup dengan kehidupan yang disiplin. Kecil terbawa sampai saya sekarang. Oke. Kecil saya pokoknya semua itu bukan anak mami sih ibaratnya, tapi orang tua tuh memang mengarahkan ke saya orang yang jadi orang yang disiplin gitu. Pagi harus bangun pagi, malam tidur awal, jadi semua bangun tidur saya sampai tidur lagi itu semua diatur sama itu. Jadi ya kayak sekolah, sekolah SD, SMP. Saya baru dikasih kendaraan itu pada saat saya menduduki bangku SMA sama SMA. Kalau zaman sekarang kan saya lihat SMP udah pakai loh. SD pun udah dikasih kendaraan. Saya diantar jemput. Jadi orang tua itu kayak jaga, ada jaga juga, jaga betul. Kemudian saya tuh memang orangnya memang aktif. Di sekolah. Aktif di sekolah. Jadi ada kegiatan apapun saya tuh ikut, ekstrakurikuler apapun saya ikut. Mulai dulu dari SD nih. Kayak ada sepak bola, ada pramuka, ikut semua. Iya, karena berdampak buat diri pribadi ya. Oke. Semua. Sampai saya SMP. Sama, kan saya dari SD sampai SMP itu sama. Semua kegiatan tuh saya babat habis. Apa yang ada kegiatan ikut. OSIS ikut. Pramuka ikut. Semua ikut. Karena memang senang. Oke. Karena saya tuh lebih baik ikut kegiatan di sekolah. Ibaratnya ada keterangan di sekolah ketimbang saya ke rumah nih ketemu orang tua saya kejam bener. Salah betul nih. Kalau saya ini ibu saya ini kejam. Bawa saya. Iya. Kamu makan. Mandi. Pokoknya diatur. Baik di sekolah. Nah itu saya senang kali kalau di sekolah. Lepas diri. Apapun dengan sekolah saya. Kemudian sampai SMA. Disitulah saya mulai mencari jati diri saya.
Ini kalau lama-kelamaan hidup saya ini cuma kayak gini aja terus. Oh ya udah mulai mikir tuh ya. Saya cari sama ini cuman pulang sekolah, tidur, makan. Ya SMA nih kayak udah mulai mikir. Iya. Kayak udah mulai tahu namanya dunia sosmed apa segala YouTube kan bukaan. Oh, ada orang yang sekarang terus sekolah jadi ini, jadi itu, jadi tentara lah. Iya. Istilah jadi apa lah. Dari situ saya lihat, oh ini kalau saya tidak berpikiran ke depan, terus apa saya ini ke depan gimana gitu kan. Benar. Jadi mulai dari SMA kelas 1 tuh saya mulai berpikir, oh saya harus ngapain ya? Iya. Saya coba, saya kebetulan pas dulu tuh ketemu sama influencer olahraga juga, sekaligus prajurit juga nih. Nah, di situ saya Oke. ada motivasi dari beliau. Menginspirasi lah ya. Oke. Mungkin semua influencer tahu nih sama Bapak Letkol Eka Wiradarmawan. Tahu. Oh, oke. Iya kayak teman-teman pada tahu lah Bang. Iya. Saya terinspirasi sama beliau dari fisik yang iya bagus ya. Dia seorang prajurit, nanti saya terinspirasi. Itu saya aktif di sekolah. Saya aktif mulai belajar apa saya fisik saya kegiatan aktif dari sekolah. Saya itu di sekolah aneh sendiri. Jadi saya tuh jarak sekolah saya ke sekolah itu lumayan. Tapi asli Rio bukan asli Pontianak ya? Bukan. Asli saya dari Kalteng. Orang tua yang Jawa. Jadi kalau orang bilang kamu betul orang Sawit, bukan. Tapi muka kamu Jawa. Oh iya emang saya orang Restoran. Oke, lanjut lagi Rio. Saya tuh jarak saya sekolah nih kan sampai ke sekolah itu lumayan sekitar kurang lebih 6-5 kilo lah. Nah, jadi saya tuh kalau saya tuh lagi gabut-gabut tuh sekolah tuh saya nggak mau pakai kendaraan, jadi lari saya sekolah terus. Nah, jadi keringet. Jadi di sekolah itu saya dikenal guru-guru tuh gila gitulah. Aneh-aneh aja, sekolah namanya sekolah ya sekolah, mau olahraga, tapi saya tuh kayak termotivasi si sama yang tadi ya tadi kayaknya saya tuh aneh. Sekolah ada waktu istirahat, mereka ke kantin, saya ada kebetulan sekolah tuh saya di SMA tuh ada namanya tiang pull up, jadi saya tuh pull up sendiri. Jadi semua tuh lihat saya tuh aneh di sekolahan. Iya. Jadi giliran di kelas saya ini kayak kecapean kan, keringetan. Jadi guru tuh ngeliat saya tuh males, guru ngeliat saya. Jadi saya tuh dikenal ayah nakal ya juga dulu di sekolah kan. Padahal saya tuh nggak nakal karena kasus tuh nggak, tapi karena mungkin saya tuh aktif ya risih sekolahan. Itulah saya halnya positif. Hal yang positif ya. Dan guru-guru, Rio kamu ini ngapain sih kayak gini terus? Saya pengen cita-cita saya pengen kayak Pak Eka. Oh iya. Saya pengen datang ke sekolah lagi ke sini pakai seragam gitu, bukan Ibu tahu hasil jerih payah selama ini. Banyak dulu tuh orang yang meremehkan saya juga. Kan kayak kamu nih bisa kayak gini. Oh ya Rio, istilahnya kan aku tadi udah sampein tadi ya bagian kayak terkenal istilahnya teman-teman juga taunya Rio ini kan influencer. Iya. Tapi selama kita tadi ngobrol bahwasannya influencer memang udah dari sebelum jadi tentara nih kan. Oke, boleh ceritain jalan apa mungkin tadi perjalanan mulai ngonten Rio lah tuh dari mana gitu. Nanti kita bahas. Boleh, silakan nih. Jadi selama saya sekolah itu sambil saya kegiatan yang tadi olahraga apa. Nah, di situ saya tuh pertama kali ada temen yang nawarin kayak dulu kan saya dipanggil di sekolah nih Om nih. Oh, dari sekolah tuh panggilan Om tuh. Oh, alah. Gak tahu lah mereka tuh manggil saya Om kenapa, karena dulu tuh saya orangnya kumisan, jenggot. Wah, ada kayak kira ya. Nah, karena itulah saya dipanggil Om. Rekan-rekan saya di sekolah. Aktif nih katanya. Mau nggak bantu saya kenalin barang-barang saya ini kayak
Saya jualan parfum, "Oh, mau nggak, Om?" Oke. Dari situ saya coba, parfum ini Ya. Kayak saya review di produk. Instagram. Ya, oke. Nah, dari situ saya tuh mulai kayak dikenal, walaupun dikenalnya apalah orang ini, Iya. orang penasaran aja, apalah dia nih aneh-aneh aja, kegiatan dari sekolahan kayak gini, nawarin barang kayak gini. Pelan-pelan, nggak lama nanti ada juga orang dari luar tiba-tiba ngajakin, "Bang, bisa ngendorsein makanan." Oh, udah dapat endorsean nih. Makanan. Iya. "Bang, nanti datang ke sini, nanti saya kasih tahu arahan." Nah, dari situ saya datang, nggak harus saya sebutkan ya apa tempatnya. Oke. "Bang, bisa bantu endorse-kan kami." Oh, Nah, oke. saya endorse-kan. Nah, dari situ tuh teman saya melejit. Oh, Itu di Instagram kan? Instagram. Iya. Instagram. Dia nih aktif dan bisa nge-endorse barang gitu kan. Terus saya aktif olahraga, terus saya punya kepikiran tuh di rumah, ini yang namanya endorse kayak orang Iya. Instagram itu ya. Baru ngerasain juga. Saya sambil mengisi waktu luang saya sambil olahraga. Nah, di situ saya membuat konten Olahraga. sambil tadi sama Bapak Eka Wira tadi. Saya terinspirasi juga membuat konten. Saya bikin konten secara pull up, push up, cari lari yang Oke. saya itu beranikan diri walaupun mungkin cara saya salah apa di mata orang, Iya. nggak push up saya ini. Iya. Saya Berarti perjalanan konten di awal tuh memang awalnya kayak nge-review produk, tapi udah mulai nemuin niche-nya nih pas dia kan bagian olahraga ya. Udah mulai keinspirasi lagi sama Pak Eka, barulah mulai yang olahraga. Berarti yang mulai sistem konten olahraga tuh pas udah masuk tentara atau sebelum juga? Sebelum juga. Oh, berarti udah mulai itu. Belum terlalu besar. Berarti paling banyak tuh ini mungkin audiensnya lah. Audiens itu lebih banyak orang yang nonton olahraga apa yang review produk tuh? Review produk ada, yang olahraga. Bebarengan. Oh, oke. Itu juga. Terus gak lama saya tuh ada diajakin juga kan buat nge-review barang juga. Gitu. Tapi saya nggak bisa melanjutkan karena saya mau ngikutin pendidikan. Oke. Ini ceritain deh kendalanya nih mungkin. Karena pas itu bakal ada stop tuh, karena ada stop buat influencer karena mau daftar. Iya, karena benar-benar aktif dulu tuh. Sosmed saya sambil kegiatan tuh aktif. Karena di situ pun saya alhamdulillah juga lah ada penghasilan kecil-kecilan. Iya. Sekiranya membantu orang tua juga. Selalu ada lebih. Nih, Bu, Pak, ini ada rezeki dari saya. Iya. Masya Allah. Gimana? Kan kamu lagi belum kerja. Iya. Udah loh, kata saya. Ini buat saya lari-lari terus nih. Ini hasil kerja lari. Kerja lari nih saya pikir kan. Udah serah kamu lah, kata. Yang penting kamu gak usah aneh-aneh. Benar. Positif masih kegiatannya. Saya sambil jelaskan juga, saya sambil bikin konten apa dari walaupun orang tua gak paham nih apa tentang konten gitu kan. Penting saya positif, Bu. Saya bilang terus terang dari awal saya melakukan hal yang positif, nggak merugikan orang lain. Iya, benar. Banyak. Get the point. Kemudian itulah terakhir saya mau melaksanakan pendidikan. Berarti stop tuh ya? Dari tahun 2019 saya lulus. Kemudian saya daftar. Saya ada 3 kali daftar. Pertama saya daftar Taruna Angkatan Laut. Kemudian daftar Bintara Angkatan Laut, itu gugur di Pantohir. Dapat rekom untuk daftar Tentara Angkatan Laut, cuman saya masih mau mencoba ke yang lain. Nah, kebetulan rezeki saya didaftar di Bintara Angkatan Darat 2019. Jadi kenapa orang pada tanya, kenapa kamu bisa daftar 3 kali? Jadi dulu daftar Angkatan Laut itu sebelum selesai sekolah itu sudah buka pendaftaran. Jadi saya sebelum sekolah itu ya. Sebelum sekolah itu sudah ada. Tamat sekolah. Oke. Di sekolah itu udah ada pendaftaran. Nah, saya itu berangkat pendaftaran dulu lumayan jauh dari Kalteng ke Kalsel. Lumayan jauh. Daftarnya ke Kalsel. Daftar jauh. Itu pun saya gugur. Gugur kan
Itu masih ujian, saya ujian sekolah saya menyusul. Oh. Saya izin sekolah, "Bu, Pak, saya izin mau daftar." Oh, tentara, oke. Memang orang ini benar-benar niat kata gue kan. Heeh. Selesai sekolah pun dia udah daftar. Saya sendiri itu satu-satunya di sekolah yang coba kayak gitu tuh. Tapi itu daftar untuk Tamtama ya? Daftar Itu yang tadi ya? bukan, yang Taruna. Oh, Taruna. Oke. Daftar. Gur, itu tuh rasanya walaupun saya belum lulus sekolah kok sakit sekali kan. Iya, benar. Kayak nggak ada semangat lagi untuk bikin apa-apa. Oh, kayak gini ya rasanya jatuh, kayak kata-kata orang bisa. Heeh. Yang awalnya harinya saya tuh selalu kayak bersemangat. Oh, ini kata orang jatuh bener sakit ya gini. Terus dari situ saya termotivasi lagi. Kalau saya mikirin gitu jatuh terus sebelum saya selesai sekolah kan. Terus saya motivasi diri saya sendiri. Saya coba lagi sampai kita mau bintang angkatan darat. Terus saya keterima, alhamdulillah lulus. Tahun 2019 saya melaksanakan pendidikan. Itu saya sampaikan di sosmed saya sebelumnya, Instagram. Untuk semuanya maaf sementara ini saya bilang akun saya nonaktif dulu. Nonaktif sama kasih tahu ke audiens nih. Oke. Kemudian selama berjalan 1 tahun orang-orang mungkin sudah tahu sambil saya ada kalau pendidikan kan sempat dibagikan apa itu saya spill dikit-dikit kalau saya. Iya. Unit nih kan. Saya spill dikit-dikit. Boleh minum? Boleh. Allah sih lupa nih. Minum Rio. Aku minum serius tapi udah enggak minum. Ya Rio. Kemudian antar 1 tahun keluar. Saya itu memang orang kan dari dulu suka hal-hal yang menonjol. Saya suka menonjolkan diri maupun itu kegiatan fisik. Nah, saya itu suka menonjolkan diri. Itu pun juga saya sebagai seorang ketika saya dilantik sebagai seorang prajurit, saya ditempatkan tugas, kebetulan saya ditugaskan di Pontianak. Pontianak. Kalau lebih sekarang nih saya berjalan 3 tahun jalan di Pontianak. Nah, situ tuh saya tuh aktif. Komandan pun ngelihat saya tuh orang yang aktif. Saya tuh kayak punya apa ya? Saya tuh bisa ngomong di depan orang-orang, bisa ngomong. Nah, situlah saya tuh punya kayak kan udah kebiasaan nih dari ngomong di sosmed. Saya udah nawarin barang ini. Saya tuh kayak ceplos. Ceplos sampai ke bawah saya kehidupan saya sebagai prajurit tuh ceplos-ceplosnya. Disiplinnya tuh udah ke bawah juga dari kecil memang orang tua ya. Oke. Bangun pagi nggak kaget. Cuma membedakannya ya sekarang kalau jadi prajurit tidurnya lebih agak malam lah. Bangunnya lebih awal saja. Kemudian nah lama-lama saya cuman nggak ada awalnya nggak ada niatan untuk entus lagi karena berkaitan saya juga punya pekerjaan yang mau apa ya namanya yang lebih ketat karena kewajiban negara juga nggak bisa saya terlalu banyak menggunakan HP. Nah, jadi isi saya kan cuma latihan. Nah, itu kalau seorang prajurit jadi tidak bisa lama-lama menggunakan HP. Ada saatnya, waktunya memang ada saatnya. Nah, situ pas ada saatnya waktu megang HP, di situ saya berpikir di waktu yang luang ini saya pengen coba-coba kayak dulu lagi, pengen coba konten. Cuman ini udah jadi kenyataan nih, saya udah walaupun tidak selevel sama Bapak Eka Wira, saya udah termasuk bagian itu. Oke. Saya coba-coba lagi bikin konten. Saya udah tahu nih cara hapus apa yang bisa lari yang penuh. Iya. Tapi ini menarik sih kalau dibahas nih. Mungkin teman-teman juga istilahnya juga mau tahu nih kan, istilahnya ini keinginan dia kan mau jadi tentara ataupun polisi, pengennya mau jadi abdi negara, tapi pengen juga senang juga di hobi nih kan, istilahnya Rio juga istilahnya punya kewajiban di abdi negara, ya kan, tugasnya, dan juga punya hobi yang beriringan. Nih teman-teman pengen tahu nih gimana mungkin istilahnya Rio bisa, tadi yang dibilang megang HP juga istilahnya kebagi juga waktu-waktunya, dan Rio juga bisa untuk melakukan hal itu. Gimana sih bagi waktunya? Kalau boleh tahu. Di waktu itu saya upayakan jadi ada waktu kami itu nggak senggang itu di waktu Sabtu dan Minggu. Dari situ saya mencoba
bikin video apa, bikin kayak tadi lah, bikin cara push up. Iya 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 iya. Dari situ ada sedikit orang yang mungkin dulu-dulu tuh kayak ngechat lagi. Oh, oke oke. Sekarang Balik lagi. dari segini udah sukses ya sekarang. Ya alhamdulillah kan saya ceritakan, abang bisa nggak bikin apa, endorsein barang. Oh, oke oke oke. Saya pikir-pikir dulu ya, Oh, saya berkaitan sama kegiatan kerjaan saya juga. oh iya 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 iya. Pelan-pelan saya coba nerima, sadar enggak itu saya coba iseng-iseng, cuman saya kasih penjelasan dulu. Oh, oke oke oke. Bang, Kak, saya mau bikin kayak gini bisa, cuman saya perlu waktu, tidak sat-set langsung jadi. Kayak gitu, saya hari ini saya diminta ini, hari itu juga jadi sekarang Hasilnya. bisa kayak gitu. Jadi saya minta waktu, seumpama abang minta saya pengendorsin barang kayak gini, mungkin kemungkinan seminggu 2 minggu ke depannya baru selesai. Mungkin dari pembuatan video atau apa bisa selesai. Karena saya menghabiskan waktu, karena kegiatan yang sangat padat juga. Saya membagikan waktu. Ada waktu malam sebelum tidur saya sambil HP, ngecek. Itu pun benernya banyak orang-orang minta endorsean saya itu, cuman saya saring lagi. Saya bagikan waktu. Kan karena permintaan endorse itu nggak cuman apa ya, setahu saya selama ini tuh nggak cuman nawarin gini doang, cuman dia tuh ada permintaan juga, bang video kayak gini ya. Ada kan yang kasih request. itu yang agak susah. Belum briefing, belum pengeditan. Nah saya itu bagi waktu, karena saya pun kadang juga pembuatan video tuh buat industri saya minta tolong ke orang juga buat videokan saya, editan saya, karena itu tadi dengan waktu tadi. Iya benar, mepet banget ya istilahnya. Oke. Nah, beringan waktu saya mungkin udah nggak junior lagi kan, namanya ada istilah junior dan senior. Iya. Berikan waktu udah junior. Nah saya tuh sekarang udah di titiknya menjadi seorang, alhamdulillah jadi seorang senior. Oke. Jadi masih ada waktu yang sedikit memang agak longgar dibuat saya. Nah disitulah saya menggunakan kelonggaran waktu itu. Saya nggak sembarangan juga melakukan kegiatan itu, saya izin ke atasan saya. Iya perlu izin juga. Oke. Izin Pak, saya mau melakukan hal positif di luar. Dari kegiatan hal positif di luar saya minta izin. Seperti halnya saya kan memang basicnya sebagai seorang pelatih. Oke. Saya jadi seorang tentara itu saya sebagai orang pelatih. Pelatih di lingkup kantor. Prajurit saya yang ngelatih. Oh di prajurit Rio ngelatih nih. Oke. Oh itu senam. Lari apa? Olahraga saya pelatihnya. Pelatih. Kemudian di luar juga saya ditunjuk juga kan langsung ke komandan. Kalau ada keluar ada orang casis atau yang mau mendaftar itu latihannya ke saya. Jadi di Pontianak ini banyak lah yang tahu saya casis. Bahkan yang sudah jadi sekarang tahu. Iya. Lari yang ngelatih. Oke. Ini mau tadi tanya mengenai mungkin Rio udah ada waktu senggang, istilahnya ada waktu senggang cuman nggak terlalu banyak nih kan, masih harus ada kewajiban yang jadi tentara nih. Iya. Tapi ada nggak pikiran 5 tahun ke depan lagi gimana buat ini kan masih pengen mau jadi Pak Eka nih 5 tahun ke depan lagi atau 10 tahun ke depan lagi, apa yang bakal Rio lakukan? Istilahnya mau ke titik itu tuh. Saya sih kalau ada waktu 5 tahun ke depan lagi, saya tuh punya pemikiran saya pengen jadi seorang prajurit sekaligus seorang influencer di bidang olahraga. Jadi saya tuh menunjukkan untuk kaum muda yang sekarang itu untuk semangat dalam berolahraga. Iya benar. Karena nggak cuman harus jadi prajurit aja sih kalau untuk berolahraga. Iya benar. Harus berolahraga. Saya tuh melihat orang yang berolahraga saya senang. Iya. Untuk sehat juga. Iya. Senang lihat orang yang sehat, badan mungkin bagus. Iya benar. Jadi orang tuh kayak punya wawasan dirinya sendiri, tuh motivasi diri sendiri tuh bagus. Benar. Kemudian di sisi saya sebagai orang prajurit, saya pengen jadi seorang influencer yang ngasih tahu, oh ini cara yang mungkin adik-adik yang ingin jadi seorang prajurit, ingin masuk ke kami sebagai orang prajurit, saya ajarkan, oh ini cara push up untuk
yang benar, cara sit up yang betul, cara lari yang sesuai kriteria. Nah, saya tuh ingin jadi influencer yang seperti itu. Oke, semoga bisa tuh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan udah apa istilahnya bisa mungkin jadi the next Pak Eka kedua. Amin, amin, amin. Oke, Rio, ini mungkin pertanyaan terakhir. Nah, dari semua di awal tadi juga, istilahnya aku juga masalahnya tadi Rio di pas SMA juga udah kepikiran, aku ke depan ini mau kayak gimana. Kebanyakan juga anak-anak muda, termasuk aku juga istilahnya 5 tahun ke depan, aku 10 tahun ke depan itu mau kemana belum tahu potensinya ke depan. Kebanyakan juga anak-anak muda istilahnya lari itu ke hal-hal negatif, hal-hal yang memang istilahnya yang merusak dirinya. Bahkan tadi Rio sering sampaikan, aku senang lihat orang yang berolahraga istilahnya buat ke dirinya sendiri. Nah, gimana buat ke depannya nih anak-anak muda pastinya melihat potensi ke depan itu gimana, apa yang harus dilakukan dia selama 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, berapa tahun ke depan lah istilahnya. Terus apa yang harus ditinggalkan sama anak-anak muda yang istilahnya pengaruh negatif. Dari Rio gimana Rio? Apa tanggapannya mengenai itu? Mungkin ini terakhir pesan juga buat teman-teman para baru ataupun teman-teman penonton gitu. Untuk pesan dari saya sih, kalau untuk adik-adik sekarang yang masih muda-muda, benar. Jadi kita tuh harus punya pandangan ke depan. Apalagi sekarang nih di eranya anak-anak megang gadget. Iya, benar ya. Di situ harus bisa melihat potensi ke depan ya. Menyaring apa yang bagus, gak bagus itu kan bisa kita melihat. Setidaknya kita tuh walaupun kita tidak bisa membanggakan orang tua, setidaknya kita tidak menyusahkan. Benar, gitu poin. Oke, benar-benar. Dalam diri. Iya, benar. Oke. Jadi pada saat mungkin masih muda, manfaatkan waktu muda dengan sebaik-baik. Iya, benar. Mau kamu belajar, berlatih, apalah, yang hal-hal sekiranya positif terus lakukan. Benar. Kita bisa, menurut saya orang di umur sekiranya remaja dari 17 ke atas itu mungkin sudah tahu mana yang benar, mana yang sudah tahu. Benar. Lagi sekolah udah tahu lah mana yang benar, mana yang salah itu udah tahu, udah bisa ngelihat. Jadi ya jaga motivasinya untuk kedepannya. Gak kamu harus menuntut kamu harus jadi ini jadi itu. Kamu lakukan aja hal-hal positif. Benar. Pasti hal-hal positif itu juga beriringan ngikutin kamu. Oke. Itu dari pesan Rio. Terima kasih Rio atas sharing-sharingnya. Semoga sharing-sharing ini bisa memberi manfaat lah istilahnya buat teman-teman yang nonton istilahnya ke depannya juga. Dan satu juga poin yang disampaikan sama Rio yang saya dapat kan istilahnya jadi mentor juga penting. Tadi Rio motivasinya Pak Eka gitu kan ya. Tadi nih sama Rio tadi Pak Eka juga sangat penting buat dari pribadi Rio. Istilahnya tidak sampai ke situ, cuman di bagian itu juga udah termasuk sukses menurut Rio. Oke. Mungkin terima kasih sekali lagi Rio udah mau sharing-sharing dengan kesibukannya sebagai abdi negara kita tahan pas di hari weekend ya nih bisa nih. Terima kasih sekali lagi Rio, dan kalau misal ada waktu lagi kita lanjut part 2 lagi. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.